Psikologi Sosial kelas B dengan NIM 2510822012. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar ilmu politik dengan dosen pengampu Bapak Andri Rusta. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang disampaikan oleh Bapak Andri Rusta mengenai konsep kewenangan. Tipologi kewenangan menurut Weber. Max Weber yang merupakan seorang sosiolog membagi kewenangan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah wewenang tradisional. Wewenang tradisional ini dipatuhi atau dihormati karena berdasarkan kepercayaan di masyarakat bahwa tradisi lama serta kedudukan kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi itu sendiri. Contohnya yaitu kepala adat atau penghulu yang dihormati karena tradisi. Yang kedua adalah wewenang karismatik. Wewenang karismatik ini muncul atau dipercaya berdasarkan pada religius seorang pemimpin atau rasa kagum pada kepribadian seorang pemimpin tersebut. Contohnya itu Mao Zedong, pemimpin revolusi Tiongkok, membuat rakyat melihatnya sebagai simbol perjuangan dan sosok bapak bangsa. Yang ketiga adalah wewenang legal rasional. Wewenang legal rasional ini berdasarkan aturan hukum, konstitusi, dan peraturan resmi yang melandasi kedudukan suatu pemimpin. Contohnya yaitu presiden, kewenangannya berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 dan dipilih lewat pemilu yang sah, dan presiden dipatuhi karena posisinya tetap secara legal. Perbedaan antara power, authority, dan influence. Power atau kekuasaan yaitu kemampuan seseorang atau kelompok untuk memaksa pihak lain melakukan sesuatu, bahkan jika pihak lain tidak setuju. Ciri utamanya yaitu mengandalkan kontrol, paksaan, atau sumber daya, misalnya seperti kekuatan militer, ekonomi, dan posisi jabatan. Yang kedua adalah authority atau kewenangan. Kekuasaan yang diakui dan diterima secara sah oleh masyarakat dan pihak lain. Ciri utamanya adalah legitimasi, ada dasar hukum, aturan, atau norma yang membuat orang taat secara sukarela. Yang ketiga adalah influence atau pengaruh, yaitu kemampuan untuk membentuk pemikiran, sikap, atau tindakan orang lain tanpa paksaan, biasanya lewat persuasi atau teladan. Ciri-ciri utamanya adalah tidak bersifat memaksa, lebih halus, dan bisa muncul karena karisma, kepercayaan, atau keahlian. Pentingnya legitimasi dalam praktik politik itu mengacu pada persepsi dan penerimaan otoritas oleh penduduk yang diperintah, yang mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pemerintah dan haknya untuk memerintah. Legitimasi itu penting karena yang pertama itu untuk memfasilitasi kepatuhan sukarela, yang kedua mengurangi ketergantungan pada kekerasan, yang ketiga menjamin stabilitas dan ketertiban, yang keempat adalah mendukung efektivitas pemerintahan, yang kelima adalah meningkatkan kepercayaan publik. Contoh kasus konsep kewenangan dengan kasus politik aktual. Yang pertama itu ada kewenangan eksekutif. Contohnya itu dalam pembangunan ibu kota negara atau IKN, pemerintah membentuk otorita IKN dengan wewenang khusus mengatur pembangunan, investasi, sampai tata kota di Nusantara. Kasus ini menunjukkan bagaimana kewenangan eksekutif bisa sangat luas, bahkan membuat DPR dan daerah punya ruang terbatas dalam ikut mengatur. Yang kedua adalah kewenangan legislatif. Contohnya itu kasus Gus Dur pada tahun 2001. Saat itu Gus Dur mengeluarkan dekret untuk membubarkan DPR dan MPR. Tapi justru DPR dan MPR menggunakan kewenangannya untuk menggelar sidang istimewa dan memakzulkan Gus Dur, lalu melantik Megawati sebagai presiden. Ini menunjukkan fungsi checks dan balance dalam sistem politik. Demikian rangkuman materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.